Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anis Torhasana dengan nomor induk mahasiswa 18 011 05023 dari Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video ini saya akan menjelaskan metode penelitian kualitatif dengan judul Analisis Kemampuan Penalaran Matematis Siswa. Latar belakang penalaran matematis. Matematika merupakan pelajaran yang membutuhkan tingkat pemahaman yang tinggi. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki dalam mempelajari matematika ialah kemampuan penalaran matematis. Kemampuan penalaran matematis dapat dijadikan fondasi dan doi matematika serta bagian integral dari pemecahan masalah. Ciri-ciri penalaran matematis, yang pertama, adanya suatu pola pikir atau yang biasa kita sebut sebagai logika. Yang kedua, proses berpikirnya analitik. Pemecahan masalah merupakan proses utama dalam pembelajaran matematika. Fokus dan subfokus penelitian. 1. Kemampuan. 2. Penalaran. 3. Penalaran matematis. 4. Limit fungsi. Pertanyaan penelitian. 1. Bagaimana kemampuan penalaran siswa pada materi limit fungsi? Yang kedua, apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan penalaran siswa kurang terhadap materi limit fungsi? Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan kemampuan penalaran matematis siswa pada materi limit fungsi dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan penalaran siswa rendah terhadap materi limit fungsi. Deskripsi teori ada 5. 1. Kemampuan. Kemampuan menurut KBBI adalah suatu kesanggupan, kecakapan seseorang dalam melakukan sesuatu. 2. Penalaran. Penalaran menurut Depdiknas adalah cara atau perihal menggunakan nalar pemikiran atau cara berpikir logis, proses mental dalam mengembangkan pikiran dari fakta-fakta. Ketiga, penalaran matematis. Penalaran matematis merupakan suatu proses berpikir yang dilakukan dengan cara untuk menarik kesimpulan. Yang keempat, penyebab penalaran matematis. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu gaya belajar, kurangnya percaya diri, lingkungan, kurangnya kepercayaan guru terhadap siswa. Yang selanjutnya adalah kecemasan matematika instruksi. Yang kelima, limit fungsi. Limit fungsi adalah materi yang diajarkan pada kelas 11. Penelitian relevan. 1. Tri Roro Suprihatin dan kawan-kawannya pada tahun 2018 dengan judul Analisis Kemampuan Penalaran Matematis Siswa SMP pada materi segitiga dan segi 4 dengan kesimpulan kemampuan penalaran matematis di tiap soal berbeda-beda. 2. Delima Meilinola dan kawan-kawannya pada tahun 2017 dengan judul Analisis Kemampuan Penalaran Matematis Peserta Didik dalam Menyelesaikan Soal Cerita di Seman 6 Malang. Dengan kesimpulan, kemampuan penalaran matematis bervariasi dan dikategorikan tingkat kemampuannya rendah, sedang, dan tinggi. 3. Murphy Aryo pada tahun 2016 dengan judul Analisis Kemampuan Penalaran Matematis Siswa SMK setelah mengikuti pembelajaran berbasis masalah. Dengan kesimpulan, kemampuan penalaran matematis terjadi berbeda-beda. Yang pertama, karena tidak bisa menyelesaikan soal. Yang kedua, salah dalam melakukan penurunan. Yang ketiga, susah dalam menuliskan apa yang dimaksud di dalam otaknya. Keempat, Guntur Maulana Muhammad pada tahun 2017 dengan judul Analisis Kemampuan Penalaran Matematis Mahasiswa pada mata kuliah Struktur Aljabar Teori Gelanggang. Terjadi karena belum terampil dalam membuktikan teorema. Yang kelima, Tishab Sundus Nurhaili dan kawan-kawannya pada tahun 2018 dengan judul Analisis Kemampuan Penalaran Matematis Siswa MTS di Kabupaten Cianjur pada materi Teorema Pitagoras. Alur penelitian. 1. Pembuatan proposal. 2. Persiapan penelitian. 3. Menyusun instrumen. 4. Pelaksanaan proposal. 5. Observasi.
6 pemberian instrumen, 7 wawancara, 8 dokumentasi, 9 menganalisis hasil penelitian, dan yang terakhir adalah pembuatan skripsi. Tempat penelitian ini ada di SMA N1 Cilengsi pada tanggal 22 Maret 2021 dengan latar tingkat kemampuan penalaran matematis siswa di sekolah tersebut tergolong rendah. Metode dan proses penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peran peneliti di penelitian ini adalah membuat proposal, membuat instrumen penelitian, melakukan penelitian dengan memberikan soal, observasi kepada peserta didik, dan wawancara kepada subjek. Lalu menganalisis hasil penelitian dan membuat skripsi penelitian. Data dan sumber data. Ada dua. Satu, sumber data primer yang digunakan adalah dengan mengadakan observasi dan wawancara langsung kepada peserta didik atau subjek penelitian, dan data ini merupakan hasil dari jawaban instrumen dari peserta didik SMA N1 Cilengsi. Kedua, sumber data sekunder yang merupakan data yang diambil secara tidak langsung pada saat penelitian. Contohnya berupa foto, catatan, dan sebagainya. Teknik pengumpulan data ada 3. 1. Melakukan tes uraian soal untuk mengetahui kemampuan penalaran matematis siswa dalam menyelesaikan pemecahan matematika yang diberikan. 2. Melakukan wawancara terhadap 4 orang siswa berdasarkan tingkat kemampuan penalaran matematis siswa. Ketiga, pengambilan gambar berupa foto untuk mendokumentasi penelitian ini. Teknik analisis data ada 3. 1. Reduksi data. Reduksi data yaitu proses penggabungan dan penyeragaman segala data yang diperoleh menjadi suatu bentuk tulisan lalu dianalisis. Yang kedua, penyajian data. Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk tabel atau grafik. Ketiga, verifikasi data. Verifikasi data dilakukan secara bertahap untuk memperoleh derajat kepercayaan yang tinggi. Pemeriksaan keabsahan data. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dengan cara triangulasi dengan sumber. Triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang diberikan. Sekian penjelasan metode penelitian kualitatif dengan judul Analisis Kemampuan Penalaran Matematis Siswa. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah atau yang kurang tepat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.